Setiap kita bebas bermimpi, tapi masa depan hanya ada dalam genggaman siapa yang berani berjuang mewujudkannya. Bukan perjuangan jika tanpa tantangan, namun berhadapan dengan tantangan bukan alasan untuk menghentikan langkah. Tantangan ada untuk membawa siapa saja selangkah lebih dekat dengan mimpinya. Membutuhkan waktu, energi, kompetisi, dan kerja keras. Sudah saatnya pelajar Indonesia berlari, melompat tinggi, dan mencetak sejarah. Honda DBL menjemput semangat-semangat baru ke seluruh penjuru Nusantara. 25 kota, 35.000 peserta, 700.000 penonton. Bersiaplah menjadi bagian gegap gempita dalam cetak sejarah baru Honda DBL 2014. Inilah gelaran basket bagi pelajar SMA paling bergengsi di Indonesia, Honda DBL 2014. Daftar panjang prestasi tercatat sudah di ajang kompetisi ini. DBL seolah jadi mesin pencetak bintang-bintang basket baru. Terbukti, tak sedikit jebolan DBL yang bukan hanya bersinar di skala nasional, namun diakui pula di berbagai laga internasional. Meski begitu, Honda DBL tidak besar secara instan. Ketika tahun 2004 itu dianggap sukses luar biasa, karena waktu itu nama DBL di Surabaya khususnya dan di Jawa Timur itu langsung terkenal ya. Dalam artian, oh ini ada Liga SMA yang serius gitu. Kita tentunya, niatan kita adalah bikin tahun 2005 yang lebih baik. Lebih baik itu penyelenggaraannya lebih baik, lebih rapi, tidak kaget-kagetan lagi, panitianya lebih rapi dan lain-lain. Belum punya bayangan ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Nah dari situ mulai muncul pemikiran-pemikiran bahwa ini mungkin akan menjadi sesuatu yang akan lebih besar lagi. Tapi waktu itu skopnya masih berpikir Jawa Timur saja. Bola terus bergulir dan akhirnya menjadi ada keputusan-keputusan yang akhirnya berlanjut ke memperluas DBL ini ke provinsi lain di seluruh Indonesia. Mengawali langkah di tahun 2004 melalui Deteksi, sebuah kolom anak muda bagian dari Jawa Pos. Deteksi Basketball League merupakan salah satu acara yang diselenggarakan kolom ini. Ini merupakan kompetisi pertama di Indonesia yang mengusung konsep student athlete. Ya, di bawah pimpinan Azrul Ananda, DBL menelurkan sebuah konsep yang menerapkan anggapan sekolah sama pentingnya dengan bertanding basket. Berkat ajang ini, mimpi pelajar Indonesia untuk membela bangsa sebagai atlet basket nasional pun kini semakin dekat. Tidak pernah dalam bayangan kita akan mengelola liga basket SMA sebesar ini di Indonesia. Ketika dulu pertama menyelenggarakan DBL, niatannya hanya menyelenggarakan event olahraga untuk mendukung halaman anak muda di koran tempat kita bekerja. Jadi waktu itu bagaimana bikin event olahraga itu saja. Niatan pesertanya hanya 40 tim di Surabaya. Lalu anggaran pun biaya modal awal kita waktu itu hanya 40 juta rupiah. Tapi kemudian ternyata kelanjutannya cukup shocking ya. Dalam artian begitu pendaftaran dibuka ternyata pendaftarnya lebih dari 100. Akhirnya yang ditampung adalah 95 tim yang bertanding waktu itu. Dan kemudian ternyata penontonnya pun juga heboh. Kita mendapat final kita waktu itu, final pertama tahun 2004, itu memecahkan rekor penonton basket terbanyak di Jawa Timur waktu itu. Lebih dari 5.000 orang dalam satu hari. Dan waktu itu pertandingannya pun luar biasa. Pertandingan final tahun pertama itu overtime. Jadi kita seperti dapat apakah itu berkah, apakah itu tantangan, sehingga tahun pertama niatan kecil ternyata langsung besar.
Lahir pada musim perdananya di tahun 2004, Honda DBL berhasil menghimpun 5.000 penonton pada pertandingan final. Sukses di tahun pertama membuka jalan menuju perjuangan baru, melebarkan rengkuhan sayap seleksi kompetisi ke skala nasional. Menyandang nama baru Developmental Basketball League, ratusan ribu penonton sudah menjadi angka wajib di pertandingan final. Dan mimpi untuk mendunialah yang membuat insan-insan muda penggerak Honda DBL tak lekas puas. Honda DBL kemudian mencatat sejarah lewat 2 kolaborasi internasional, kerjasama jangka panjang dengan NBA dan kerjasama dengan pemerintah Australia. Namun mimpi dan bakat tak akan berarti apa-apa tanpa kerja keras. Dan di tahun ini, Honda DBL kembali menjemput tunas-tunas baru dengan semangat tinggi untuk berjuang bahkan di skala internasional. Namun kemegahan nama DBL di seantero penjuru Indonesia tidak berdiri kokoh begitu saja tanpa tiang penyangga berupa dukungan dari berbagai pihak. Tahun ini, menyandang nama Honda DBL, event ini mendapat dukungan penuh dari PT Astra Honda Motor. Peran generasi muda ya, kita lebih bicara ke generasi muda, bagi brand Honda ini sangat penting sekali. Sebelum tahun 2008, kita melakukan survei pada saat itu, bahwa Honda itu, image Honda di kalangan anak muda ini kurang. Nah, di situ ada beberapa activity sebenarnya yang kita lakukan. Yang pertama adalah produknya sendiri. Kita desain yang lebih menjadi produk yang lebih disukai oleh anak muda, itu satu. Dan kedua, activity apa yang kita untuk bisa membuat produk kita bisa lebih dikenal di anak muda. Nah, pada saat itu olahraga bola basket DBL itu menjadi salah satu pilihan karena pertimbangan kita itu diikutin oleh anak-anak SMA ya dari seluruh Indonesia, dan kita lihat animo penontonnya pun luar biasa. Makanya kita pilihlah DBL ini. Dan tentunya kompetisi ini menjadi besar berkat kerjasama sinergis berbagai elemen yang ada di dalamnya. Kemegahan Honda DBL inilah yang dirasakan para peserta di tengah Pulau Jawa. Sebelum sampai di Solo, rangkaian kemeriahan Honda DBL 2014 dimulai dari Yogyakarta, sebuah kota syarat budaya. Di kota inilah gelar juara Honda DBL berhasil dikawinkan oleh satu sekolah. Ya, mengawinkan gelar juara putra-putri adalah mimpi setiap sekolah peserta Honda DBL. Dan SMA Negeri 4 berhasil menjenakkan tantangan final. Predikat juara tim putra berhasil diraih usai menghentikan perlawanan SMA Budi Mulia II dengan skor 50-33. Pesta SMA Negeri 4 Yogyakarta kian lengkap seiring keberhasilan tim putri yang juga sukses merebut predikat champion. Mereka menundukkan SMA Stella Duce 1 Jogja dengan skor 53-17. Ketika ditanya rahasia suksesnya, dengan pasti mereka menjawab bermain dengan hati. Kemeriahan di Yogyakarta pun mengular ke seluruh kota tujuan Honda DBL 2014, khususnya ke kota-kota terdekat dengan Yogyakarta, yaitu Semarang dan Solo. Di kota ini tak hanya peserta dan panitia, para supporter pun rela mengerahkan waktu dan tenaga demi membela tim sekolah mereka. Salah satu yang mengundang decak kagum adalah barisan supporter SMA Negeri 1 Surakarta. SMA Negeri 1 Solo. SMA Negeri 1 Solo. Terbentuknya Sesaji Solo itu ketika saya duduk di kelas 1, itu ketika kakak kelas 3 itu sedang ngobrol sambil nongkrong juga. Ketika itu juga mereka nyeplos untuk membuat wadah supporter juga. Nah, itu terbentuknya Sesaji Solo, yaitu Serdadu SMA Siji Solo. Itulah singkatannya dari Sesaji Solo. Ya, persiapannya itu sudah banyak, itu dari pertamanya itu membuat sial, membuat ini juga, membuat kaos juga, terutama kalau pembenahan suara vokal itu juga ada latihan-latihan tentunya di bawah ringin sini tepatnya.
sambil menyebarkan teks-teks lagu juga ke kelas-kelas gitu. Kalau yang jadi pemersatu itu sebenarnya ya kita mengunggulkan satu nama. Itu nggak membawa eskul maupun organisasi di sekolah, tapi mengunggulkan nama semansa juga. Ya, gengsi dan reputasi juga dipertaruhkan di pinggir lapangan. Penghargaan berupa Supporter Award membuat barisan supporter tim kontestan Honda DBL 2014 berlomba menunjukkan aksi menarik dan atraktif. Menamai diri Serdadu SMA CG atau yang kerap disingkat Sesaji, mereka berteriak lantang berlandaskan moto "We'll stand and sing together forever". Tim basket mana yang tak bangga dan terdongkrak semangatnya mendengar letupan semangat supporter mereka? Ini acuannya untuk mengapa kita terlalu semangat di DBL Solo ini karena satu Mbak, karena kita itu ingin menunjukkan bahwa SMA 1 Surakarta tidak hanya unggul di bidang akademik saja, tapi kita juga unggul dalam kreativitas dan kekompakan kita di luarnya. Ya ini sudah jadi momok tahun ke tahun karena kita juga telah memandang event DBL Solo sudah sebagai event besar di Solo juga. Sesaji jadi nafas tersendiri dalam rangkaian Honda DBL 2014 Central Java Series. Kegigihan berlatih membuahkan hasil membanggakan. Menggeser juara bertahan SMK Mikael Solo, kreativitas mereka meraih gelar sebagai supporter terbaik tahun ini. Jawa Tengah menjadi satu dari 22 provinsi yang menjadi destinasi tim Honda DBL menjaring bakat-bakat baru. Surakarta, sebuah kota kecil di tengah Pulau Jawa. Berbekal kearifan lokal yang kaya dan melekat pada masyarakatnya, kota Solo menjelma menjadi kota budaya. Terbukti lewat Keraton Surakarta dan Mangkunegaran yang telah berdiri dan dihayati masyarakatnya ratusan tahun hingga sekarang. Di antara hiruk-pikuk masyarakat Solo yang berbudaya inilah, Honda DBL membentangkan bendera kebesarannya yang kemudian disambut baik para pelajar SMA yang berbakat di bidang basket. Ada yang unik pada gelaran Honda DBL tahun ini, yaitu tim dance SMKPL Saint Joseph. Berbeda dengan tim dance yang kebanyakan beranggotakan pelajar wanita, Chemico malah digawangi seluruhnya oleh para lelaki. Seisi Sritex Arena dibuat terhibur dengan aksi atraktif mereka yang awalnya bergaya maco, tapi di penghujung pertandingan malah bergaya kemayu hingga mengundang gelak tawa dan membuat para supporter terpompa semangatnya. Menuju puncak acara, kegembiraan makin terasa. Tengok saja kemeriahan pada laga final. Semuanya serba spektakuler. Sehari sebelum laga final saja, para peserta dan supporter bersatu padu dalam arak-arakan. Teduhnya Taman Sriwedari yang menjadi ikon kota Solo menjadi tempat berkumpulnya peserta arak-arakan. Kali ini, peserta final putra-putri SMA Regina Paci Solo yang menghadapi SMA Teresiana Semarang berkesempatan berkeliling Solo dengan bus Werkudara, idola baru pariwisata Solo. Sensasi kegembiraan seakan menjalar ke seluruh penjuru Solo.
Ya, Honda DBL 2014 Central Java Series memang penuh warna. Pada laga final, penonton dibuat menahan nafas. Namun Dewi Fortuna sedang berpihak pada Semarang. Malam final Honda DBL 2014 Central Java Series menjadi malam yang istimewa bagi SMA Teresiana 1 Semarang. Tim putra dan putrinya kembali mengawinkan gelar juara Central Java Series pada pertandingan final yang ditonton lebih dari 4.000 orang. Prestasi itu membuat tim asal Semarang tersebut belum terkalahkan di ajang Honda DBL Central Java Series. Namun, ada kisah menarik dari dua punggawa SMA Regina Pacis Solo. Sebenarnya, kakak beradik Devin dan Evan yang tergabung dalam skuad Regina Pacis jadi salah satu momok menakutkan untuk tim lawan pada laga final kala itu. Seperti apa ya kekuatan mereka bila digabungkan memperkuat tim yang sama? Sebuah kisah menarik datang dari rangkaian Honda DBL 2014 Central Java Series. Duet kakak beradik Samuel Devin dan Daniel Evan menjadi motor menghadapi tim lawan mereka. Bahkan sebelum masuk ke perempat final, keduanya tampil konsisten dan jadi mesin poin bagi Regina Pacis Solo. Keseharian kakak beradik ini bisa dibilang sederhana. Mereka tumbuh dan besar di keluarga yang gemar berolahraga. Bahkan mereka sudah mengenal basket jauh sebelum menjadi tim basket putra sekolahnya. Main basket pertama kali itu kelas 7. Itu main basket gara-gara di dekat rumah ada lapangan basket kecil, ada ringnya 1. Nah, dari situ aku mulai mau coba-coba main basket di situ. Sama teman-teman basket kampung lah istilahnya, nggak pakai sendal, cekeran. Kalau pulang kadang-kadang kaki kapalen sampai ada airnya dalamnya. Nah, terus kelas 8 akhir-akhir itu aku diajak temen SMP ku dulu kayak privat basket sama salah satu pelatih terkenal di Solo. Sampai di SMA ini aku mulai fokus ke basket sekolah. Soalnya tim basket sekolah ini punya tradisi bagus, khususnya di DBL. Aku menginjak basket kelas 5 SD lah. 5 aku main-main di kampung, main di seperempat lapangan. Bawahnya itu cuma semen kayak gini. Nggak pakai sepatu sama teman-teman kampung. Jadi tiap Sabtu nyewa lapangan mana main hampir seminggu 3 kali lah. Habis itu aku basket di Fritek, latihan privat. Habis itu latihannya sama sing gede-gede, sing BNBL. Aku diajar-ajari. Setelah lulus kan sing kakak kelas itu kan sudah ke CLS, sudah kemana-mana sih. Aku masih di situ. Aku jadi yang paling besar sekarang. Berbekal skill dan mental yang terus dipupuk sedari kecil, Evan dan Devin memantapkan hati untuk memperkuat tim basket putra di sekolah tempat keduanya menuntut ilmu. Kedekatan psikologis sebagai kakak beradik dijadikan sebagai nilai plus di lapangan. Menurut keduanya, tak perlu usaha besar untuk saling memahami pergerakan masing-masing ketika bermain dalam satu tim. Kalau Evan itu lebih strong, lebih kuat, agak tinggi, jadi mainnya di posisi bawah. Kalau Devin itu lebih cepat skillnya, ball handlingnya lebih bagus, dia mainnya di posisi guard. Bagus kalau mereka jadi satu, bagus. Lebih kuat harapan saya kalau Evan sama Devin masuk first team, kalau di Surabaya Camp, nanti kalau kepilih pun jadi All-Star, pulang ke Solo, berbagi pengalaman sama teman-teman, agar teman-temannya punya motivasi untuk menjadi yang terbaik.
Tak hanya bersinar di lapangan, Evan dan Devin juga tak membiarkan prestasi akademiknya ditelantarkan begitu saja. Sang kakak bahkan konsisten berada di peringkat pertama di kelasnya. Tiap habis basket latihan pulang malam 8-9 dia masih belajar, aku enggak. Udah tak bilangin terus sampai dudek, akhirnya udah tak teke wis karepmu meh apa. Walau sekolahnya hanya berhasil meraih posisi runner-up pada gelaran Honda DBL 2014 Central Java Series, namun kekecewaan itu berhasil diobati Devin dan Evan. Sebab dua roster andalan SMA Regina Pacis Solo ini berhasil masuk first team DBL. Lantas berkesempatan mengikuti DBL Camp dengan roster terbaik se-Indonesia lainnya di Surabaya. Tak hanya itu, aksi Evan yang bersinar sepanjang series diganjar gelar Most Valuable Player tahun ini, sebuah gelar membanggakan yang sudah ditunggu Evan sejak tahun lalu. Potongan cerita di Honda DBL Central Java Series ini baru awal dari banyak kisah yang dirangkai dalam perjalanan tahun ini. Masih akan ada cerita menggapai mimpi yang ditoreh di catatan rangkaian seleksi Honda DBL di 25 kota di Indonesia. Cerita tentang derap-derap langkah anak bangsa menjadi pemenang yang sesungguhnya. Impian DBL sekarang, karena kita sekarang sudah bertahun-tahun mengerjakan ini, sudah menyelenggarakan di mana-mana, impian kita tentunya bagaimana sistem ini, sistem yang baik ini diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia. Yang ini hampir sekarang. Dan bagaimana semua anak muda di Indonesia ini, khususnya yang SMA, merasakan sistem yang kita laksanakan ini. Karena ini akan memberi inspirasi mereka bahwa, oh ini loh pertandingan yang bagus. Dan kalau mereka dapat sesuatu dari situ, mereka akan bisa menerapkan itu dalam hidup mereka dalam bidang apapun. Mimpi kita benar-benar ingin semua kota, semua provinsi di Indonesia merasakan DBL. Jadi harus tumbuh secara sustainable.